Ada spanduk yang isinya fitnah banget. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di spanduk itu digambarin pakai kaos berlambang Palu Arit. Itu kan nggak bener. Karena jujur saja isu PKI mau digoreng lagi padahal minyak goreng lagi naik harganya. Mau digoreng gila-gilaan menjelang 2024. Kita bahas di acara Masuk Pak Eko. Ada sebuah spanduk di Tanah Abang, isinya bergambar Jenderal Andika Perkasa sebagai seorang Panglima TNI. Di gambar itu, di spanduk itu, digambarkan Jenderal Andika Perkasa pakai kaos merah, gambar logo Palu Arit. Seolah-olah yang bikin spanduk pengen ngomong bahwa jenderal ini berpihak pada PKI atau sedang memperkenalkan kembali logo Palu Arit atau PKI kepada masyarakat Indonesia. Tentu aja ini pasti spanduk yang isinya fitnah. Kenapa fitnah? Karena memang udah jelas lah TNI atau TAP MPRS Indonesia tahun 1966 sudah jelas-jelas mengatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Ideologi komunisme, sosialisme itu dilarang di Indonesia. Sehingga selama TAP ini masih berlaku, ya ideologi tersebut nggak bisa diterapkan di Indonesia. Dan nggak mungkin juga seorang Panglima TNI mau gila-gilaan atau mau terang-terangan mengkampanyekan PKI. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ketika Jenderal Andika Perkasa ngomong kepada publik bahwa sekarang saat ini siapapun boleh masuk atau ikut dalam seleksi penerimaan sebagai Tentara Republik Indonesia. Tidak ada lagi dibatasi, semua orang punya hak yang sama. Bahkan kata Jenderal Andika Perkasa, dulu tuh ada cucu-cucu keturunan PKI ya boleh-boleh aja sekarang. Sebetulnya sih wajar. Kejadian pemberontakan G30 SPKI itu sudah terjadi di tahun 65. Sekarang ini tahun berapa? Tahun 2022. Kejadiannya 1965. Ada rentang waktu 58 tahun. Jadi akan sangat naif, akan sangat norak kalau kita sekarang masih mempermasalahkan tidak boleh anak keturunan PKI. Loh, yang sekarang malah yang ada cucu keturunan PKI. Kalau anaknya mungkin sudah nggak mungkin lagi masuk TNI. Kenapa? Kalau tahun 65 saja dia sudah lahir, sekarang usianya udah berapa? Lebih dari mendekati 60, udah mendekati pensiun. Paling nggak cucu keturunan. Kalau cucu keturunan, apa dampaknya atau sangkut pautnya dengan ideologi yang pernah dibawa oleh sang kakek dan ideologi sendiri itu saja, ideologi komunis saja sudah dilarang untuk diterapkan di Indonesia. Jadi selama 65 sampai sekarang sudah nggak ada lagi ideologi itu tumbuh. Lalu pertanyaannya, kenapa sih orang sekarang masih sibuk teriak soal PKI, PKO? Padahal PKI udah dari tahun 65 nggak ada. Tahun 66 udah dilarang. Yang ada sekarang ya PKS. PKI udah nggak ada. Tapi kenapa kita masih ribut soal PKI? Karena itu tadi. Karena sejak Orde Baru berkuasa, Orde Baru butuh menciptakan musuh bersama agar dia bisa mengkonsolidasi kekuasaan politiknya. Jadi kalau ada yang berbeda sedikit dengan Orde Baru, di stigma kiri, di stigma PKI, di stigma sosialis, di stigma komunis. Kenapa? Agar bisa menstigma siapapun yang berbeda dengan kekuasaan Soeharto. Makanya Orde Baru bisa bertahan sampai 32 tahun dengan menciptakan musuh yang sama terus-terusan. Ketika dulu ada demo mahasiswa, stigmanya apa? Stigmanya ditunggangi oleh anasir-anasir komunis gitu lah.
Ketika ada demo petani, stigmanya apa? Stigmanya ditunggangi oleh gerakan petani yang berafiliasi komunis. Ketika ada protes kiri kanan, stigmanya kayak gitu. Padahal komunisnya sudah nggak ada, cuma bikin ketakutan saja. Nah, karena stigma itu sedemikian kuat, mencerap atau masuk ke dalam otak masyarakat selama 32 tahun, akhirnya kita ini mikirin, iya ya PKI ini serem banget, PKI ini musuh kita bersama. Gue setuju bahwa ideologi komunis memang tidak cocok diterapkan di Indonesia atau tidak cocok diterapkan sebagai ideologi yang bisa mendorong satu negara bisa maju. Buktinya apa? Di dunia ideologi komunis itu sudah ambruk. Soviet ambruk udah hampir 31 tahun yang lalu. Tembok Berlin di Jerman Timur sudah ambruk juga. Sudah nggak ada lagi perbedaan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Uni Soviet bahkan sudah berpecah-pecah menjadi beberapa negara sendiri-sendiri. Bahkan sekarang Rusia perang sama Ukraina yang dulu bagian dari Uni Soviet. Cina, kalaupun masih menggunakan sistem politik satu partai, komunisme, tapi sistem ekonominya nggak kalah kapitalis sama yang lain. Artinya, komunis sebagai sebuah bentuk ideologi udah nggak ada lagi yang murni, paling-paling Korea Utara karena masih ada Kim Jong Un di situ. Kalau mungkin Kim Jong Un udah nggak ada, orang udah teriak-teriak juga, udah ngap juga di Korea Utara. Maksud gua apa? Maksud gua secara alamiah ideologi komunis itu memang sudah nggak ada. Jadi buat apa lagi ditakuti? Tapi pertanyaannya, kenapa setelah Orde Reformasi orang masih teriak-teriak soal PKI? Orang masih teriak-teriak soal komunis, orang masih teriak-teriak soal bahayanya ideologi yang akan menggantikan Pancasila dan anti Tuhan seperti PKI itu. Misalnya, Panglima TNI kayak Gatot Nurmantio kan paling rajin itu teriak-teriak PKI setiap tanggal 30 September. Dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Kayaknya PKI itu sesuatu yang eksis. Padahal selama dia jadi Panglima TNI, tidak satu pun anggota PKI atau tokoh PKI yang ditangkap. Kenapa nggak bisa ditangkap padahal Gatot benci PKI? Emang PKI-nya nggak ada lagi. PKI-nya udah bubar sudah lama, jadi buat apa dipermasalahkan? Orang-orang yang masih menggoreng isu PKI ini sebetulnya ujung-ujungnya ingin menyemangati. Dulu kan ya, ketika konflik PKI, ada PKI di satu sisi dan di sini kekuatan umat Islam di sisi lain. Pada tahun 1965 umat Islam dibantu oleh tentara untuk menghancurkan PKI. Jadi kenapa PKI dihidup-hidupkan kembali? Karena ada orang mau memainkan politik identitas atau politik atas nama agama dan agamanya adalah Islam untuk tetap eksis. Nah, mereka inilah yang paling sibuk teriak-teriak PKI. Cara berpikir mereka ini kayak pemain pelakon setan orang-orang yang bergerak dalam film Scooby-Doo. Lo pernah nonton film Scooby-Doo nggak? Scooby-Doo itu ya, ada nih biasanya orang-orang yang teriak, "Woi, ada setan, di sini jangan masuk, di sini ada hantu serem dan lain-lain." Biasanya dia yang pura-pura jadi setan. Kenapa? Untuk mendapat keuntungan di rumah itu agar orang tidak beranjak ke situ. Syukurnya ada anjing yang namanya Scooby-Doo kalaupun lucu, ada Shaggy yang jenggotnya dikit kalaupun lucu, bisa membongkar kedok para setan itu. Artinya gue ingin ngomong bahwa isu PKI sudah selesai sebetulnya. Sudah 58 tahun berlalu dan bangsa ini perlu melihat ke depan. Anak atau cucu PKI tidak ada hubungan dengan PKI karena ideologinya sendiri sudah dilarang. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau anak atau anggota FPI masuk tentara misalnya, atau anggota HTI masuk tentara, karena baru kejadian, kan organisasinya baru dilarang kemarin, belum lama. Ideologinya masih matang. Ini yang perlu dibendung agar tidak terjadi gerombolan mereka memanfaatkan institusi TNI untuk menegakkan ideologinya menghapus Pancasila menjadi ideologi khilafah.
itu yang jauh lebih berbahaya menurut gua. Jadi sekarang kita setuju dengan statementnya Panglima Jenderal Andika Perkasa. Sejarah kelam harus kita tutup, kita melihat ke depan, tidak lagi membongkar-bongkar masa lalu. Tantangan kita ini bukan PKI, tantangan kita bukan komunis karena komunisnya juga sudah ambruk. Tantangan kita adalah mereka-mereka yang teriak-teriak mendirikan khilafah. Itu yang jauh lebih berbahaya. Dan saran gua, orang-orang kayak gini harus benar-benar di-screening untuk masuk di TNI atau di Polri. Karena yaitu TNI Polri kan pegang senjata. Kalau orang-orang kayak gini masuk ke TNI Polri kan bisa bahaya buat masa depan bangsa kita. Saya Kogun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.